Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Mauliana. Saya akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntan dan sistem informasi keuangan. Materi yang akan dibahas, yang pertama pengertian sistem informasi akuntansi dan keuangan, yang kedua proses akuntansi, yang ketiga pengolahan data dalam sistem akuntansi, yang keempat karakteristik sistem informasi akuntansi, yang kelima peran sistem informasi akuntansi dalam pemecahan masalah, yang keenam metode sistem informasi keuangan, yang ketujuh tujuan sistem informasi keuangan, yang kedelapan subsistem intelijen keuangan, yang kesembilan aplikasi perangkat lunak, yang kesepuluh kajian empiris. Pengertian sistem informasi akuntansi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sesburn, sistem adalah sekelompok bagian-bagian atau komponen yang bekerja sama sebagai suatu kesatuan fungsi. Yang kedua, menurut Pilkey, sistem adalah sekumpulan objek dan menghubungkan objek itu dengan atributnya, atau dengan kata lain, sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari sejumlah bagian-bagian, atribut dari bagian, dan hubungan antara bagian dengan atribut. Proses akuntansi terdiri atas beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama, mencatat semua rincian transaksi dalam sebuah jurnal atau buku pencatatan. Pertama, berbagai fakta tentang transaksi yang dihilangkan di bagian ini biasanya tidak dapat direkam pada tahap selanjutnya. Yang kedua, posting transaksi dalam suatu akun pada buku besar tambahan. Yang ketiga, posting semua buku besar tambahan ke dalam sebuah buku besar umum, yang mana dalam sistem manual bagian ini merupakan satu buku besar yang mencatat setiap buku besar tambahan sebagai satu akun dalam sebuah buku. Proses selanjutnya, pengolahan data dalam sistem akuntansi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pengumpulan data. Saat perusahaan menyediakan produk dan jasa ke lingkungan, tindakan dijelaskan oleh suatu catatan data. Yang kedua, memanipulasi data menjadi informasi operasi. Manipulasi data meliputi yang pertama, pengklasifikasikan, yang kedua penyortiran, yang ketiga penghitungan, yang keempat pengiktisaran, yang ketiga penyimpanan data. Di suatu perusahaan kecil terdapat ratusan transaksi dan tindakan setiap hari. Di perusahaan besar terdapat ribuan transaksi dan tindakan. Yang keempat, penyimpanan dokumen. Sistem informasi akuntansi menghasilkan output untuk perorangan dan organisasi baik di dalam dan di luar perusahaan. Output tersebut dipicu dalam dua cara, yaitu yang pertama, oleh suatu tindakan. Output dihasilkan jika suatu terjadi, misalnya tagihan yang disiapkan setiap kali pesanan pelanggan diisi. Yang kedua, oleh jadwal waktu. Output dihasilkan pada suatu saat tertentu, misalnya cek gaji yang disiapkan setiap hari. Selanjutnya, karakteristik untuk sistem informasi akuntansi dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, melaksanakan tugas yang diperlukan. Perusahaan yang tidak memutuskan untuk melaksanakan pengolahan data atau tidak, perusahaan diharuskan oleh undang-undang untuk memelihara catatan kegiatannya elemen-elemen dalam lingkungan seperti pemerintah. Yang kedua, berpegang pada prosedur yang relatif, standar peraturan dan praktik yang diterima menentukan cara pelaksanaan pengolahan data. Yang ketiga, menangani data yang rinci, karena berbagai catatan pengolahan data menjelaskan kegiatan perusahaan secara rinci. Catatan tersebut menyediakan jejak audit. Yang keempat, berfokus historis data yang dikumpulkan oleh sistem informasi akuntansi, umumnya menjelaskan apa yang terjadi di masa lampau. Yang kelima, menyediakan informasi pemecahan masalah yang menimpa sistem
informasi akuntansi menghasilkan sebagai output informasi bagi manajer perusahaan. Selanjutnya, peran sistem informasi akuntansi dalam pemecahan masalah. Karena pengolahan data ditandai oleh volume data yang besar dibandingkan informasi, tampaknya sistem informasi akuntansi sedikit berkontribusi pada pemecahan masalah. Hal ini menyesatkan karena dua alasan. Raymond Mansfield dan George Sell 2004. Yang pertama, sistem informasi laporan akuntansi menghasilkan beberapa output informasi dalam bentuk laporan akuntansi dasar. Yang kedua, sistem informasi akuntansi menyediakan database yang kaya dapat digunakan dalam pemecahan masalah. Pengertian sistem informasi keuangan adalah sistem informasi yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok, baik yang berada di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, yang memuat mengenai permasalahan keuangan dan juga menyediakan atau berisi informasi tentang arus uang bagi para pemakai yang ada pada seluruh perusahaan. Selanjutnya, metode sistem informasi keuangan ada dua, yaitu yang pertama, subsistem input keuangan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sistem informasi akuntansi menyediakan data input bagi aplikasi keuangan. Yang kedua, subsistem audit internal membantu SIA dalam menyediakan data dan informasi internal dengan penelitian khusus yang dilakukan audit terkenal. Yang ketiga, subsistem intelijen keuangan mengumpulkan informasi dari elemen-elemen keuangan yang mempengaruhi arus uang masyarakat keuangan, pemegang saham, dan pemilik serta pemerintah. Selanjutnya, subsistem output keuangan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sistem peramalan melakukan peramalan jangka panjang 5-10 tahun ke depan untuk menyediakan dasar bagi perencanaan strategis. Yang kedua, subsistem manajemen dana berkaitan dengan arus uang melalui perusahaan. Yang ketiga, pengendalian menyiapkan anggaran operasi tahunan dan kemudian menyediakan informasi umpan balik kepada manajer sehingga mereka dapat memantau biaya aktual dibandingkan dengan anggaran. Selanjutnya, tujuan sistem informasi keuangan. Pada dasarnya, menyusun sistem informasi keuangan suatu perusahaan mempunyai beberapa tujuan yang harus dipertimbangkan baik-baik, yaitu yang pertama, sistem informasi keuangan yang disusun itu harus memenuhi prinsip cepat, yaitu bahwa standar akuntansi keuangan harus mampu menyediakan data yang diperlukan tepat pada waktunya dan dapat memenuhi kebutuhan. Yang kedua, sistem informasi keuangan yang disusun itu harus mempunyai prinsip aman, yang berarti bahwa sistem informasi keuangan harus membantu menjaga harta milik perusahaan. Yang ketiga, sistem informasi keuangan yang disusun harus mempunyai prinsip murah, yang berarti bahwa biaya untuk menyelenggarakan sistem informasi keuangan itu harus dapat ditekankan sehingga relatif tidak mahal. Selanjutnya, subsistem intelijen keuangan digunakan untuk pengumpulan data atau informasi dari elemen-elemen lingkungan yang mempengaruhi arus uang, yaitu masyarakat keuangan, pemegang saham dan pemilik saham, pemerintah, dan sebagainya. Sistem intelijen keuangan berfungsi untuk mengidentifikasi sumber-sumber keuangan eksternal yang dapat menambah dana bagi perusahaan. A. Fungsi subsistem intelijen keuangan berfungsi untuk mengontrol arus uang di seluruh perusahaan. Yang B. Metode untuk memperoleh inteligensi keuangan. Perusahaan mengumpulkan inteligensi keuangan dengan 3 cara pokok, yaitu yang pertama, komunikasi informal. Sebagian besar inteligensi keuangan dikumpulkan dengan cara komunikasi informal antara eksekutif perusahaan dengan anggota masyarakat keuangan. Informasi juga dapat dikomunikasikan melalui telepon maupun percakapan tatap muka. Yang B. Publikasi tertulis. Sebagai besar inteligensi keuangan dapat diperoleh dari surat kabar, laporan berkala, dan majalah. Yang C. Database komputer seperti Dialog dan BRS. Berita resmi statistik memberikan database yang berisi informasi, khususnya informasi yang sesuai dengan inteligensi keuangan. Aplikasi perangkat lunak yang siap dipakai. Perangkat lunak aplikasi siap pakai sebagian besar merupakan
paket pengolahan data seperti gaji, persediaan, dan piutang. Istilah bisnis umum dan khusus industri. Untuk menggambarkan paket-paket ini, manajer keuangan dan analisis banyak menggunakan perangkat lunak siap pakai seperti spreadsheet elektronik. Adalah aplikasi komputer yang mensimulasikan kertas akuntansi worksheet. Ini menampilkan beberapa sel, biasanya dalam kotak matriks atau dua dimensi, terdiri dari baris dan kolom. Setiap sel berisi teks alfanumerik, nilai numerik, atau rumus-rumus menentukan bagian isi sel yang akan dihitung dari isi sel lain atau kombinasi dari sel-sel setiap kali setiap slide perbarui. Selanjutnya, kajian empiris. PT Bank Sentral Asia (TBK) masih menggunakan sistem cash basic, yaitu pencatatan laporan keuangan yang disajikan hanya terdapat mengenai pencatatan. PT Bank Sentral Asia (TBK) di bawah ini adalah pengertian data yang dikemukakan oleh Navarin. Data dapat diartikan sebagai kumpulan karakter fakta dari jumlah-jumlah yang merupakan masukan bagi semua sistem informasi. Yang pertama, A. Sistem informasi akuntansi manual, yaitu pengolahan data yang dilakukan secara manual dan untuk penyimpanan digunakan arsip-arsip yang banyak. Menghasilkan tempat informasi akuntansi dihasilkan melalui suatu siklus akuntansi yang memulai dengan bukti transaksi dicatat dalam jurnal dan diposting ke buku besar yang sesuai pada akhir siklus akuntansi secara periodik, bulanan, 1 bulan, tahunan. Dibuat jurnal penyusunan, kemudian disusun laporan keuangannya. Yang B. Sistem informasi akuntansi komputer. Istilah sistem informasi akuntansi berbasis komputer manual setelah adanya penggunaan secara luas dalam sistem akuntansi dengan munculnya sebagai alat bantu di dalam pemrosesan data. Masalah ketepatan perhitungan, konsisten, dan motivasi dalam pemrosesan data dalam sistem informasi manual dapat teratasi. Sekian dari saya, terima kasih.